Cinta Sang Pewaris. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 309-310. Bab 309. Setelah Fendi Zanders melihat Cleo Feilin berjalan ke arahnya, dia tanpa sadar meletakkan ponselnya. Lalu dia bertanya pada Cleo Feilin dengan ekspresi malu, "Cleo Feilin, kenapa kamu ada di sini?" "Fendi Zanders, kamu baik-baik saja. Jangan percaya apa yang kakekku katakan tadi, dia tidak bermaksud mengincarmu." Cleo Feilin khawatir Fendi Zanders akan marah, jadi dia pergi begitu saja, jadi dia menghibur Fendi Zanders dengan lembut. "Jadi karena ini." Setelah mendengar kata-kata Cleo Feilin, Fendi Zanders menghela nafas lega. Faktanya, dia sama sekali tidak menerima apa yang dikatakan Lin Weiguo. Yang dia khawatirkan sekarang adalah apakah Cleo Feilin mendengar apa yang dia katakan kepada Yuan Tai tadi. Kalau tidak, apalagi yang bisa terjadi? Cleo Feilin mengedipkan matanya yang besar dan berair dan bertanya dengan ekspresi bingung. "Tidak, tidak." Fendi Zanders menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa, lalu menutup panggilan dengan Yuan Tai. "Fendi Zanders, jika kamu tidak ada pekerjaan, kamu bisa menemaniku ke suatu tempat. Lagi pula, kita berdua tidak ada hubungannya di pesta ulang tahun sekarang. Mengapa kamu tidak mengambil kesempatan ini untuk bersenang-senang? Waktunya." Cleo Feilin berpikir sejenak dan merasa bahwa dia tidak bisa membiarkan Fendi Zanders pergi begitu saja. Dia akan menunggu Lin Weiguo untuk benar-benar tenang, dan kemudian dia akan mengajak Fendi Zanders untuk menjelaskannya. "Apakah kamu tidak perlu kembali ke pesta ulang tahun?" Fendi Zanders bertanya pada Cleo Feilin dengan ekspresi bingung. "Untuk apa aku kembali? Dan kakekku sudah berkata, jika aku berani keluar untuk mencarimu, maka aku tidak perlu kembali." Cleo Feilin berpura-pura santai, lalu menoleh ke arah Fendi Zanders, dan bertanya dengan suara rendah, "Fendi Zanders, katakan sejujurnya, apakah orang yang datang untuk merayakan ulang tahun kakekku hari ini adalah Qian Yongwang?" Tanda tanya petik 2. "Kenapa kamu menanyakan hal ini padaku? Kamu bahkan tidak meragukanku, kan?" Fendi Zanders berkata pada Cleo Feilin dengan ekspresi serius. "Fendi Zanders, jangan salah paham. Aku tidak bermaksud meragukanmu. Aku hanya bertanya-tanya mengapa kamu mengenal seseorang seperti Qian Yongwang, dan mengapa bos sebesar Qian Yongwang memberikan hadiah seperti itu kepada kakekku. Bukankah dia agak terlalu pelit?" Cleo Feilin bertanya dengan nada bingung. "Saya mengenal Qian Yongwang juga karena hubungan Fang Zihua." Faktanya, Fang Zihua adalah ketua sebenarnya dari Ion Investment, tetapi untuk beberapa alasan, Fang Zihua belum mengakui hal ini kepada dunia luar, tetapi mengapa Qian Yongwang saya tidak melakukannya? Tahu hadiah apa yang harus diberikan kepada kakekmu? Fendi Zanders menjelaskan dengan santai. "Jadi ini ya." Cleo Feilin mengangguk ringan. Meskipun dia masih sedikit bingung, dia tidak bertanya lagi. "Jika saya tidak percaya, ketika Anda kembali ke Jiangcheng, Anda dapat pergi ke Ion Investment untuk menanyakannya, dan Anda akan tahu apakah saya telah berbohong kepada Anda." Fendi Zanders memandang Cleo Feilin dan melanjutkan. "Tentu saja aku percaya padamu, tapi percuma saja aku mempercayaimu. Kakekku harus mempercayaimu." Cleo Feilin menghela nafas pelan, lalu tersenyum dan berkata dengan lembut, "Oke, jangan bicarakan masalah ini lagi, meskipun kamu sudah ada beberapa kesalahpahaman dengan kakekku sekarang, tapi menurutku kesalahpahaman ini akan terjadi cepat atau lambat. Jelaskan dengan jelas." Senang rasanya bisa menjelaskan dengan jelas. Fendi Zanders mengangguk dan tidak banyak bicara, karena dia sama sekali tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentang dirinya, selama Cleo Feilin tidak salah paham. "Juga, kakekku ingin menjagamu di sisinya kemarin, kenapa kamu tidak berjanji padanya?" Cleo Feilin tiba-tiba teringat apa yang terjadi tadi malam, dan bertanya pada Fendi Zanders sambil mengerutkan kening. Setelah mendengar ini, Fendi Zanders tersenyum ringan, dan kemudian berkata dengan lembut, "Saya tidak ingin semua orang di keluarga Anda meremehkan saya, berpikir bahwa saya mengandalkan keluarga Lin Anda untuk sukses, saya harap saya dapat menghasilkan uang untuk menikahi Anda melalui usahaku sendiri, daripada mengandalkan bantuan kakekmu untuk memenuhi syarat menikah denganmu. Aku tidak mengira kamu tidak punya otak." Setelah mendengar penjelasan Fendi Zanders, Cleo Feilin merasa jauh lebih baik dalam sekejap, dan berkata sambil tersenyum. "Beberapa hal tidak saya tunjukkan, tapi bukan berarti saya tidak memilikinya." Fendi Zanders berkata kepada Cleo Feilin dengan nada yang sangat mendominasi. Cleo Feilin menatap Fendi Zanders dengan bingung. Saat ini, Cleo Feilin merasa bahwa Fendi Zanders mungkin tidak sesederhana yang dia bayangkan. Dia bisa merasakannya dari penampilan Fendi Zanders di pusat seni Yinlun. Bagaimana seorang siswa miskin yang mengantarkan makanan bisa mahir dalam hal-hal seperti piano dan sitar. Hanya saja Cleo Feilin sedang tidak berminat untuk mendiskusikan masalah ini dengan Fendi Zanders sekarang, dan berkata dengan lembut, "Fendi Zanders, izinkan saya membawa Anda ke taman bermain dekat Linjia Zuang kami. Saya dulu bermain di sana ketika saya masih muda. Hari ini kita dua kebetulan saja."
Kamu bisa pergi dan melihat. Bagus. Fendi Zanders mengangguk ringan, lalu mengikuti Cleo Fei Lin menuju tempat parkir. Di sisi lain, di dalam restoran, Lin Feng akhirnya membawa Cleo Fei Lin dan Fendi Zanders pergi sesuai keinginannya, dan Lin Zichao juga mulai tenang. Bagaimanapun, masalah Fendi Zanders terlalu memalukan, dan sekarang dia tidak punya wajah untuk berbicara. Dan setelah Fendi Zanders dan Cleo Fei Lin pergi, kemarahan Lin Weiguo sepertinya sedikit mereda, dia meminta maaf kepada para tamu yang hadir, dan kemudian kembali ke tempat duduknya. Dampak insiden Fendi Zanders terhadap semua orang masih cukup besar. Keluarga Lin merasa wajah mereka kusam saat ini, dan para tamu yang hadir pun berbisik-bisik di meja makan. Pesta ulang tahun yang seharusnya menjadi acara bahagia, akhirnya menjadi seperti ini, dan tidak ada yang merasa nyaman. Si Kyong, bukan aku, kakak, yang membicarakanmu, ada apa dengan Fendi Zanders itu? Mengapa kamu ingin menikahkan Cleo Fei Lin dengan orang seperti dia? Kamu tahu, dia membuat ayah kita marah hari ini. Apa yang terjadi? Di sini, Lin Siming memberi pelajaran pada Lin Sikyong. Meskipun Lin Sikyong tidak mau mengakuinya, Fendi Zanders tetaplah menantunya, apapun yang terjadi. Fendi Zanders melakukan kesalahan, tentu saja Lin Sikyong juga bertanggung jawab, jadi Lin Siming berkata bahwa Lin Sikyong hanya bisa mengangguk untuk menghadapinya. Saudaraku, aku tidak ingin menikahkan Cleo Fei Lin dengan Fendi Zanders ini, tapi Cleo Fei Lin tidak mau, apa yang bisa kulakukan? Lin Sikyong berkata tanpa daya kepada Lin Siming. Jika kamu benar-benar tidak ingin Cleo Fei Lin menikah dengan Fendi Zanders, bukankah itu mudah? Lin Siming menjawab dengan suara rendah, lalu membuka mulut untuk berbicara. Grup Tiancheng Kota Yangzhou, Liang Tianqi, Tuan Liang ada di sini. Saat ini, wanita penyambutan di pintu masuk restoran tiba-tiba berteriak. Grup Tiancheng. Tidak mungkin, mengapa Presiden Liang dari Tiancheng Group datang ke sini? Ketika semua orang yang hadir mendengar nama Liang Tianqi, langsung terjadi keributan, dan ekspresi wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Nama Liang Tianqi sangat populer di kalangan yang hadir, selama mereka memiliki latar belakang, mereka pasti pernah mendengar nama Tuan Liang Tianqi. Status Liang Tianqi di kota Yangzhou benar-benar sebanding dengan status Fang Zihua di kota Jiangcheng. Apalagi, Liang Tianqi konon masih menjadi salah satu dari 10 orang terkaya di Provinsi Dongjiang. Sulit dipercaya bagi para tamu di restoran ini bahwa orang penting seperti itu akan datang ke tempat sekecil Lin Jiazuang. Bab 310. Mengapa Liang Tianqi datang ke pesta ulang tahun Lin Weiguo? Ya, kapan keluarga Lin mengenal Liang Tianqi? Entahlah, orang seperti Liang Tianqi bukanlah sesuatu yang bisa diketahui orang biasa. Setelah mendengar pendekatan Liang Tianqi, para tamu di restoran mulai berdiskusi dengan suara pelan. Dan wajah Lin Weiguo penuh keraguan saat ini, dia bahkan tidak mengenal seseorang seperti Qian Yongwang, apalagi Liang Tianqi yang berada jauh di kota Yangzhou. Jadi dia merasa Liang Tianqi pasti datang bukan untuknya, tapi untuk Lin Weijun dan Lin Weiye. Kakak laki-laki dan saudara laki-laki kedua, apakah ada di antara kalian yang mengetahui Liang Tianqi ini? Lin Weiguo ragu-ragu dan bertanya dengan suara rendah. Tidak tahu. Lin Weiye dan Lin Weijun menggelengkan kepala satu demi satu. Lalu apa yang terjadi? Keluarga Lin kami tidak pernah berhubungan dengan Liang Tianqi, bagaimana Liang Tianqi bisa datang ke pesta ulang tahunku? Lin Weiguo mengerutkan kening dan bergumam. Kakek ketiga, menurutku karena orang-orang seperti Qian Yongwang bisa datang untuk menyampaikan ucapan selamat ulang tahunmu, bukan tidak mungkin Liang Tianqi akan datang. Pada saat ini, Lin Feng tiba-tiba memanggil. Lin Weiguo tidak bereaksi sampai dia mendengar ini. Jelas sekali, Liang Tianqi ini juga seharusnya menjadi aktor yang ditemukan Fendi Zanders, tetapi aktor ini tidak mengetahui bahwa Fendi Zanders telah ditemukan oleh semua orang, jadi dia tetap bermain sesuai rencana sebelumnya. Fendi Zanders ini benar-benar tidak tahu malu. Dia bahkan berani membiarkan orang menyamar sebagai Tuan Liang. Jika Tuan Liang benar-benar mengetahui hal ini, bukankah itu akan melibatkan seluruh keluarga Lin kita? Lin Weiguo mendengus dingin, lalu menyipitkan matanya dan melihat ke pintu dengan wajah muram. Dan para tamu yang hadir juga bereaksi saat ini, dan mereka semua melihat ke pintu dengan ekspresi menonton pertunjukan, menunggu Liang Tianqi yang legendaris muncul di atas panggung. Tidak lama kemudian, seorang lelaki tua berambut putih dengan setelan tunik muncul di hadapan semua orang, dan di belakang lelaki tua itu ada 2 pengawal kekar. Kakak ketiga, saya harus mengatakan bahwa aktor yang dicari Fendi Zanders cukup bagus. Orang ini benar-benar terlihat seperti orang terkaya di Yangzhou. Baik temperamen maupun postur berjalannya sangat alami, dan kemampuan aktingnya sangat bagus. Lin Weijun berkata pada Lin Weiguo sambil tersenyum. Huff. Yang palsu tetaplah palsu. Tidak peduli seberapa bagus kemampuan aktingnya, itu tidak mungkin benar. Hari ini aku ingin melihat trik apa yang bisa dimainkan orang ini. Lin Weiguo mendengus dingin.
Tepat setelah Lin Weiguo menyelesaikan kalimatnya, Liang Tianqi sudah berjalan di depan Lin Weiguo, lalu sedikit menangkupkan tangannya, dan berkata sambil tersenyum, Pak Tua Liang Tianqi, saya datang ke sini hari ini untuk merayakan ulang tahun Tuan Lin, kakek dari tunangan Tuan Zanders. Hahaha. Setelah Liang Tianqi selesai berbicara, ledakan tawa meledak di restoran. Semua orang memandang Liang Tianqi dengan tatapan main-main, yang membuat Liang Tianqi juga terlihat bingung, karena dia tidak mengetahuinya sama sekali saat ini. Aku tidak tahu kenapa kamu tertawa. Sebagai orang terkaya di kota Yangzhou, Liang Tianqi belum pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya. Tetapi mengingat dia datang ke sini untuk Tuan Fendi Zanders dan Tuan Zanders kali ini, dia tidak berani marah begitu saja, jadi dia hanya bisa bertanya dengan lembut. Kamu datang ke sini karena Fendi Zanders, kan? Lin Weiguo bertanya pada Liang Tianqi tanpa ekspresi. Itu benar. Liang Tianqi sedikit mengangguk. Baiklah, restorannya sudah penuh sekarang, kamu harus pergi dan berdiri di luar sebentar. Lin Weiguo melambaikan tangannya dengan ringan, dan berkata dengan nada santai. Setelah Liang Tianqi mendengar kata-kata Lin Weiguo, ekspresi wajahnya langsung berubah, dan alisnya juga berkerut. Sebagai orang terkaya di kota Yangzhou, Liang Tianqi tidak pernah dipandang remeh seperti ini. Jika bukan karena hubungan Fendi Zanders hari ini, pada dasarnya mustahil bagi orang seperti Lin Weiguo untuk melihat Liang Tianqi. Hari ini, Liang Tianqi berinisiatif menurunkan statusnya dan datang untuk merayakan ulang tahun Lin Weiguo. Masuk akal jika ini cukup untuk memberikan wajah Lin Weiguo. Bahkan jika Lin Weiguo tidak berterima kasih padanya, dia harusnya sedikit lebih sopan, bukan? Namun siapa sangka Lin Weiguo sama sekali tidak sopan, malah meminta Liang Tianqi menunggu di luar. Apa masalahnya? Tuan Lin, saya di sini untuk merayakan ulang tahun Anda hari ini. Sepertinya Anda tidak terlalu menyambut kami. Liang Tianqi ragu-ragu sejenak, lalu bertanya pada Lin Weiguo dengan suara rendah. Selamat datang, saya tentu menyambut seseorang untuk merayakan ulang tahun saya. Lin Weiguo menjawab sambil mencibir. Lalu apa maksudmu? Saya datang jauh-jauh ke sini. Tuan Lin, Anda tidak memperlakukan satu sama lain dengan tulus. Sebaliknya, Anda meminta saya menunggu di luar. Ada apa dengan Anda? Liang Tianqi memperhitungkan hubungan antara Lin Weiguo dan Fendi Zanders, jadi dia berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan emosinya dan tidak berani mudah marah. Kamu tidak mengerti bahasa orang atau apa? Ayahku baru saja menjelaskannya dengan sangat jelas. Sekarang restorannya sudah penuh. Jika kamu ingin tinggal untuk makan malam, kamu bisa menunggu di luar. Nanti akan ada tempat duduk. Kami tentu saja akan bertanya kamu boleh masuk, jika kamu tidak mau menunggu, keluarlah, kami sedang tidak mood untuk berbicara omong kosong denganmu sekarang, paham? Saat ini, Lin Ximing juga menganggap Liang Tianqi sebagai aktor yang disewa Fendi Zanders, jadi pidatonya tentu saja sangat tidak menyenangkan. Mengapa Anda berbicara dengan Tuan Liang? Saya pikir Anda tidak sabar. Jika bukan karena Tuan Zanders, hal macam apa yang menjadi keluarga Lin Anda? Anda benar-benar berpikir bahwa jika Anda naik ke cabang tinggi Tuan Zanders, Anda bisa menantang, bukan? Setelah mendengar perkataan Lin Ximing, pengawal di samping Liang Tianqi akhirnya tidak tahan lagi, melangkah maju dan berteriak keras pada Lin Ximing. Setelah Lin Ximing dan para tamu yang hadir mendengar apa yang dikatakan pengawal itu, bukan saja mereka tidak marah, tetapi mereka semua tertawa terbahak-bahak. Pengawal dan Liang Tianqi tampak bingung, mereka benar-benar tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Oke, kalian berdua jangan bertingkah di depan kami lagi, apa yang harus kalian lakukan? Lin Weiguo tidak ingin orang-orang yang hadir melihat lelucon keluarga Lin mereka, jadi dia melambaikan tangannya ke arah Liang Tianqi dengan tidak sabar. Akting. Setelah Liang Tianqi mendengar kata-kata Lin Weiguo, ekspresi wajahnya tampak semakin bingung. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang sedang terjadi hari ini. Tuan Lin, apa maksud Anda dengan itu? Mengapa saya, Tuan Liang, bertindak? Saya datang ke sini dengan tulus untuk mengucapkan ulang tahun kepada Anda hari ini. Liang Tianqi mencoba yang terbaik untuk menjelaskan. Oke, ini sudah waktunya, apakah kamu masih berencana untuk terus berakting? Lin Weiguo melambaikan tangannya dengan nada kesal, dan kemudian melanjutkan, karena kalian berdua sangat suka berakting, maka kalian berdua harus keluar dan tampil, dan jangan berdiri di sini dan mengganggu tamu lain. Tuan Liang, ayo pergi. Pengawal itu telah berada di sisi Liang Tianqi selama bertahun-tahun, kapan dia melihat Liang Tianqi dipermalukan seperti ini, jadi dia berteriak pada Liang Tianqi dengan penuh semangat.